Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Mutiara dari kelas 11 IPA 1. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi matematika wajib suku banyak kelas 11 semester 2. Nah, suku banyak itu sering dibilang itu polinomial. Nah, pengertiannya itu sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Nah, bentuk umumnya ini bisa dilihat ya, px sekian sekian sekian. Nah, terus keterangannya yang n ini nih itu adalah derajat atau pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Nah, terus untuk yang x itu adalah variabel dan a-nya itu adalah koefisien. Jadi ini bisa dilihat ya, bentuknya kurang lebih seperti ini nih, yang seperti si px ini. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan membahas tentang operasi pada suku banyak. Nah, yang pertama itu ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, dan ini yang ketiga itu ada pembagian. Nah, pembagian itu sendiri terbagi jadi 2. Nah, jadi ini tuh namanya tuh pembagian bersusun. Nih yang ini nanti akan dijelaskan di contoh soal ya. Ini adalah pembagian bersusun dan ini adalah jenis pembagian yang Horner. Ya, ini adalah pembagian Horner dan ini adalah pembagian bersusun. Nah, setelah membahas macam-macam operasi di suku banyak, sekarang kita akan membahas contoh soal dari operasinya. Nah, pertama ini ada penjumlahan. Nah, diketahui nilai fx sekian dan gx sekian. Terus yang ditanya itu nilai fx ditambah gx. Ya, karena di sini kan juga penjumlahan kan. Nah, jadi ini kenapa sih di gini-gini nih? Kayak di beda-bedain gini, di kotak-kotakin. Nah, jadi kalau misalkan ada variabel yang berpangkat, itu tuh penjumlahannya tuh hanya bisa dengan pangkat yang sama. Contohnya nih, kan di sini kan x pangkat yang ini kita lihat variabel dan pangkatnya dulu ya. Ini kan yang ada x pangkat 3 nih. Nah, berarti harus dijumlahin dengan x pangkat 3 juga. Nah, 5x pangkat yang pangkat 2, x pangkat 2 harus sama x pangkat 2 juga. Terus yang pangkatnya 1 harus sama dengan yang pangkat satunya juga. Dan yang tidak ada koefisien dan yang tidak ada variabelnya sama yang enggak ada variabelnya. Nah, jadi dijumlahkannya itu sesuai dengan pangkatnya kalau ada pangkatnya. Nah, kalau misalkan dia pangkatnya sendiri, misalkan di sini tuh tiba-tiba ada, nah misalkan ini tuh di sini tuh ada lagi nih, ada angka lagi. Contohnya ada 2x pangkat 4 misalkan ya. Nah, jadi dia tuh nanti nulisnya hasilnya gini, 2x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 19x plus 5 gitu. 15. Nah, pokoknya dia tuh ditulisnya juga harus pangkatnya tuh harus turun. Jadi kan di sini pangkat 4, ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 dan cuma yang enggak ada variabelnya gitu. Jadi harus sesuai juga sama pangkatnya. Nah, kalau misalkan, nah ini kan semuanya kan ada pasangan nih. Misalkan pangkat 2 nih ada pasangannya, jadi bisa di. Nah, tapi kan Nah, tapi kan di sini misalkan yang pangkat 3 itu kan ada temennya. Bentar, maaf. Nah, tapi kan di sini kan si x pangkat 3-nya, x pangkat 2 sama yang x pangkat 1-nya kan ada temennya. Terus kalau misalkan yang cuma ada x yang pangkat 4-nya cuma ada 1 gimana? Nah, itu tetap ditulis tapi dengan aturan pangkatnya itu disesuaiin. Jadi pangkatnya itu turun. Itu cara penulisan untuk di hasilnya, dan dia harus tetap ditulis walaupun dia sendiri gitu. Itu berlaku untuk semuanya juga. Nah, sekarang kita ke pengurangan. Nah,
Yang pengurangan juga nggak terlalu bedanya, cuma dikurang gitu. Yang penjumlahan ditambah, yang pengurangan dikurang. Nah, dia juga ketentuannya sama gitu. Jadi ini tinggal dilihat aja, soalnya ada fx-nya sekian, gx-nya sekian, terus udah tinggal disesuaikan dengan pangkatnya dan juga variabelnya ya. Kalau misalkan dia ada variabel x dan variabel y, harus dijumlahkan dengan sesama variabelnya gitu. Nah, ini pangkat yang sama kan, x pangkat 3 kan sama nih. X pangkat 3 ini 5 sama 1 kan. Tapi jangan lupa dia dikurang. Kalau ini tadi kan dijumlah gitu. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian Horner. Nah, di sini soalnya masih sama ya, 2x pangkat 3 min 12x pangkat 2 plus 3x min 5 dibagi dengan 2x min 1. Nah, kalau cara pembagian Horner ini, jadi si ininya nih, pembaginya ini kita harus bikin sama dengan 0. Jadi gini, jadi kan berarti kan 2x min 1 sama dengan 0 kan. Berarti 2x sama dengan 1 nya pindah, berarti 1, x nya berarti 1/2 gitu kan. Nah, ini kita udah ketemu nih, x nya 1/2. Terus ini ya nih, yang mau dibaginya itu kita tulis penulisannya gini. Kita bikin kotak gini. Terus nulisnya itu harus sesuai dengan pangkatnya. Maksudnya gini, kan ini kan pangkatnya kan pangkat 3, pangkat 2, sama pangkat 1 sama koefisien aja kan. Jadi kita nulisnya gini. Berarti kan 2 min 12. Nah, jadi kita tulisnya gini sesuai dengan pangkatnya. Terus untuk si pembaginya itu ini kan 1/2 nih, berarti di sini kita tulis 1/2 itu. Nah, pertama ini kita turunin 2. Nah, ini kalau misalkan 2-nya udah turun, terus 2-nya itu kita kali sama pembaginya. Berarti kan 1/2 dikali sama 2 kan. 1 coret abis kan. Jadi 1, berarti sini kita tulis 1. Terus jangan lupa ini ditambah ya. Nah, 1-nya terus ini berarti min 12 plus 1, hasilnya berapa? Min 11 kan. Min 11. Terus min 11 itu dikali lagi sama si 1/2, berarti berapa? Nah, min 11 nya dikali sama 1/2 kan berarti min 11/2 kan. Nah, di sini ditulis. Nah, terus 3-nya ini dijumlah sama si min 11. Nah, hasilnya itu min 5/2. Nanti dicoba dihitung ya. Terus sama lagi dengan cara yang tadi, si min 5/2 nya ini dikali sama 1/2. Hasilnya itu min 5/4. Nah, terus ini dijumlah lagi hasilnya itu bakalan jadi min 25/4. Oke. Nah, jadi hasil baginya itu adalah ketiga ini. Terus ini tuh apa? Nah, ini tuh adalah sisanya. Berarti penulisannya gini. Hasil baginya ya. Berarti 2x pangkat 2 min 11x terus min 5/2. Ini tuh sebagai koefisien. Nah, jangan lupa hasilnya ini harus dibagi sama 2. Kenapa ini harus dibagi sama 2? Karena koefisien pembaginya itu bukan sama dengan 1. Berarti kalau bukan sama dengan 1 itu harus dibagi sama 2. Nah, maksudnya itu gimana? Karena tuh ini kan tadi nih, yang ini si pembaginya ini kan kita sama dengan pembagi, kita sama dengan 0 kan. Nih, sama dengan 0.
Jadi makanya itu kenapa harus dibagi sama 2. Kecuali kalau misalkan ini udah sama dengan 1, dia udah nggak perlu dibagi sama 2 lagi. Nah ini kita bagi 2, berarti hasilnya kan berapa? X kuadrat. Nah jadi ini hasilnya. Terus dengan sisa min 25/4. Ini tuh hasilnya sama yang tadi pembagian bersusun. Kita lihat ya. Nih, sama kan hasilnya dengan pembagian bersusun itu. Kan pembagian bersusun ya hasilnya X. Oh, ini maaf ya, ini X pangkat 3, X pangkat 2. Nah, ini aku salah nulis ya. Ini seharusnya X pangkat 2, bukan X pangkat 3. Nah, ini kan X pangkat 2 min 11X min 11/2X min 5/4 dengan sisanya sama kan, min 25/4. Ini juga min 25/4. Jadi untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian bersusun. Nah, di sini ada soalnya 2x pangkat 3 min 12x pangkat 2 plus 3x min 5 dibagi dengan 2x min 1. Nah, jadi kita akan menggunakan pembagian bersusun ya. Nah, untuk pembagian bersusun ini penulisannya hampir sama kayak pembagian biasa. Jadi ini yang untuk dibaginya ya. Oke, nah kita langsung aja ke soalnya. Jadi untuk cara pertama untuk pembagian bersusun itu adalah ini yang depan, yang 2x pangkat 3 itu kita dibagi sama yang depan ini. Jadi kan gini. Jadi 2x pangkat, nanti maaf aja ya kalau tulisannya kurang rapi. 2x pangkat 3 per 2x. Nah, ini kan habis kan. Terus kalau misalkan dalam pecahan pangkat itu kan dikurangkan, berarti x 3 berarti kan pangkat 1 dikurang 1 berarti x pangkat 2. Nah, kalau hasilnya udah dapat, kita tulis di sini nih x pangkat 2. Aduh, bentar ya. Nah, kalau x pangkat 2 udah ditulis, jadi tuh kita harus ngaliin si x pangkat 2 ini ke 1 sama ke 2x. Berarti kan ini dikali 2x, berarti kan 2x pangkat 3 kan. Terus ini berarti min x pangkat 2. Nah, kalau sudah ini tuh sama kayak pembagian pada umumnya, ini dikurang kan, ini habis kan, habis. Terus ini min 2x pangkat 2 min ketemu min berarti jadi plus kan. Berarti jadi ini salah, ini 12 ya. Ini 12, salah aku salah nulis. Oke, berarti ini berarti kan min 12x min ketemu min jadi plus kan, berarti jadinya min 11x pangkat 2. Terus ini sisanya turun plus 3x min 5 gitu. Nah, terus cara yang pertama diulang lagi. Yang depan ini si 11x min 2 nya ini dibagi sama yang depan ini, berarti berapa? Min 11/2x kan, gitu. Nah, karena tadi kan ini kan x pangkat 2, sini x tadi kan kalau pembagian kan dikurang pangkatnya, berarti 2 dikurang 1 kan, gitu. Nah, terus kalau misalkan udah ini dikali lagi, dikali sama si ini dikali lagi, ini dikali lagi gitu ya. Nah, berarti nah kalau yang depan kan berarti min 11/2x itu kan dikali sama 2x, berarti kan habis kan dia. Nah, berarti sisanya jadi min 11x pangkat 2 terus abis itu yang satunya dikali lagi kan, min ketemu min kan jadi plus kan, berarti jadi tulisnya plus 11/2. Nah, ini dikurang lagi, berarti kan ini habis kan. Terus ini tuh hasilnya min 5/2x
oh ya ini X ya, terus 5 nya turun, min 5. Nah ini lakuin hal yang sama lagi kayak yang awal-awal. Yang depan ini kita bagi sama yang depan, berarti kan jadi hasilnya min 5/4 kan, 5/4. Nah terus 5/4 dikali lagi ke 1 sama ke 2x gitu. Nah nanti hasilnya tuh dapat min 5/2x sama plus 5/4 gitu. Nah ini dikurang, berarti ini habis kan, habis. Terus ini sisanya jadi min 25/4 gitu. Jadi ini adalah hasil dari pembagiannya gitu. Oke, nah jadi ini nah jadi hasil kan ini kan hasilnya nih. Nah hasilnya itu biasa disebut dengan HX. Nah kalau untuk pembaginya itu biasa disebut dengan PX. Tuh, PX. Untuk hasilnya biasa disebut dengan SX. Dan untuk si ini nih yang dibagi itu biasa disebut dengan FX. Tuh FX. Nah jadi ini adalah pembagian bersusun. Saya ingin membahas soal, dan soalnya ini saya ambil dari LKS ya. Nah ini soalnya itu pada polinomial fx sekian itu ditanya nilai f-1 gitu. Nah kan di sini fx nih, fx dan yang ditanyakan f1, f-1, berarti tandanya si x ini diganti sama min 1. Nah jadi setiap dari yang fx ini ada x-nya itu diganti sama min 1 itu. Nah sekarang kita coba ya, ini kan 3x 3. Nah ini x-nya kita langsung ganti min 1 aja ya, min 1 pangkat 5. Ini semuanya udah diganti, nilai yang x-nya udah diganti sama min 1 ya. Nah diingat-ingat lagi kalau misalkan dia itu yang di dalamnya ini negatif, berarti kan kalau misalkan yang ganjil itu bakalan negatif kan hasilnya kalau 1 ya. Karena kan ini misalkan sampai 5 nih, ini kan min 1. Oke. Nah kalau misalkan yang min 1 itu pangkatnya negatif, itu bakalan hasilnya negatif. Kenapa? Karena kan nih misalkan min 1 kali min 1 ini kan jadi positif kan. Karena kan kalau 1 dikali 1 ya tetap 1 aja. Terus ini positif kali positif, min negatif kali negatif positif. Berarti ini kan positif kali positif positif kan. Nah kalau positif ketemu sama negatif berarti bakalan jadi negatif. Nah sedangkan nanti kalau misalkan yang pangkatnya 4 atau yang pangkatnya negatif, yang pangkatnya genap, oh ya ini maksudnya pangkatnya genap ya, ganjil maksudnya. Nah yang pangkatnya genap itu bakalan positif. Kenapa nih? Karena kan min kali min kan positif, terus min kali min lagi positif kan. Terus kalau positif kali positif dia bakalan tetap positif. Nah jadi kita langsung aja, karena tadi ini dia negatif berarti hasilnya bakalan min 3. Terus ini bakalan positif kan, berarti hasilnya tetap plus 2. Ini bakalan negatif, berarti negatif, ini kan negatif, negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti ini positif 3, ini positif kan, positif dikali positif tetap positif kan, berarti plus 2. Ini negatif ketemu negatif positif, positif 6 terus ditambah 5. Nah ini tinggal dihitung aja, ditambah 5. Nah ini tinggal dihitung aja, ini kan min 1,
min 1 plus 3 2 2 plus 2 4 4 plus 6 10 10 plus 5 15. Nah, jadi ini hasilnya adalah 15. Nah, untuk soal selanjutnya di sini ditanyanya itu pembagian ya. Oke, nah jadi kalau menurut aku pembagian itu lebih gampang pakai Horner. Nah, jadi kita coba pakai Horner ya. Nah, harus diingat juga kalau dalam pembagian Horner penulisannya itu harus berurutan. Nah, kalau misalkan nanti di soal nggak diketahui x pangkat 2-nya, berarti nanti di sini harus tetap nulis 0 ya. Jadi harus benar-benar berurutan. Nah, ini kan x pangkat 3 berapa? 5 kan, nilainya 5. Terus x pangkat 2 6. Yang x-nya aja min 2. Terus yang koefisiennya 5. Terus untuk yang dibaginya ini kan berarti dia x min 2 sama dengan 0. Berarti kan x-nya sama dengan 2 kan. Nah, berarti di sini tulis 2. Oke, nah sesuai dengan yang tadi, ini kita giniin aja. Terus 5-nya turun. 5 dikali 2 berapa? 10 kan. Oke, bentar. 5 kali 2 10. Terus ini dijumlah. Berarti ini turun jadi 16 kan. 16 terus 16 dikali 2 berapa? 32 kan. 32. Terus dia min 2 plus 32 berarti berapa? 30. Nah, 30 dikali 2 60 ditambah sama 5 berarti 65. Oke, 65. Nah, berarti ini sisanya ya. Pokoknya yang paling ujung inget aja ini tuh sisanya. Nah, berarti hasilnya itu adalah 5x kuadrat plus 16x plus 30 gitu. Nah, kalau tadi yang ditanyakan hasil dari pembagiannya. Nah, kalau sekarang yang ditanya sisanya. Oke, jadi ini caranya juga sama kayak yang tadi. Jadi kita harus dibagi dulu nih. Nah, kalau di sini aku masih menggunakan pembagian Horner ya. Untuk penulisannya sama ya, harus sesuai dengan pangkatnya, disesuaikan. Terus si pembaginya ini sama juga x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya pindah ya. 1, berarti ini dia 1 di sini. Ya, sama dengan cara yang tadi. Satunya ini turun. Oke, bentar. Satunya turun ya. Dikali berapa? 1. Terus jangan lupa dijumlah. 3 tambah 1 4. 4-nya dikali dengan 1 4 kan. Nah, terus ini dijumlah 6. 6-nya dikali 1 6. Terus min 2 plus 6 berapa? 4 kan. Berarti ini sisanya. Berarti sisanya dari pembagian ini adalah 4. Nah, sebenarnya aku juga punya cara cepatnya untuk ini cuma untuk yang ditanya sisanya ya. Jadi caranya gini. Oke. Jadi ini si pembaginya itu kita sama dengan 0. Berarti kan x, atau kita cari x-nya gitu. X min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 1 kan. Nah, ini x sama dengan 1. Terus kita masukin ke nilai fx-nya ini. Dengan cara x-nya itu kita ganti dengan 1 gitu. Nah, ini kan jadi kan ini kan x pangkat 3 nih, berarti 1 pangkat 3 terus ditambah 3 1 pangkat 2 terus ditambah 2 kali 1 dikurang 2.
Ini berarti 1 kan, ini 1 ditambah 3 ditambah 2 dikurang 2. Ini kan 0 nih, habis 0 berarti ini 1 ditambah 3 4 kan. Sama kan hasilnya? Gitu. Untuk ini berlaku cuma untuk nyari sisa aja ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ditanya lagi sisanya. Nah, kita langsung pakai cara cepet tadi, tapi nanti kita akan membuktikan ya benar atau enggak. Nah, berarti kan ini kan kita cari x-nya, berarti x ditambah 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 2. Nah, ini kita simpan ya, x-nya sama dengan min 2. Ini kita masukin ke nilai ini ya. Berarti min 2 pangkat 4 ditambah 2 min 2 pangkat 3 dikurang nih ke bawah ya, dikurang 4 dikali min 2. Nah, sama dengan min 2 pangkat 4 kan 16 kan ya. Terus karena di sini pangkatnya itu genap jadi positif. Terus ini min 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 kan 8. Berarti kalau misalkan min 2 pangkat 3 jadinya min 8 kan, karena pangkatnya ganjil. Nah, berarti min 8 dikali sama 2. Berarti jadinya min 16. Terus min 2 min 4 dikali min 2 berarti